Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai tanggung jawab sosial, budaya, moral, dan etika. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Kurnia Ratnasari dengan NPM 19 10 10 4040, yang kedua Siva Fauzi dengan NPM 19 10 10 4058, Mileni Wahyunisa Oktavia dengan NPM 19 10 10 4061, dan Sonia Diah Pradita dengan NPM 19 10 10 4098. Topik yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama tanggung jawab sosial perusahaan, yang kedua budaya perusahaan, yang ketiga moral bersih, transparan, dan profesional atau BTP, yang keempat moralitas agama, kelima etika bisnis, keenam etika kerja, dan terakhir etika profesi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility menurut World Business Council on Sustainable Development adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika keperilakuan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Komitmen lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, serta masyarakat luas. Saat ini terdapat kecenderungan atau tren meningkatkan tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan sebagai wujud implementasi GCG. Salah satu implementasi GCG di perusahaan adalah penerapan CSR. Dalam era globalisasi, kesadaran akan penerapan CSR menjadi penting seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk yang ramah lingkungan. Salah satu prinsip GCG adalah masalah pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 3 jenis kepentingan publik yang cenderung terabaikan oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan hanya bertanggung jawab secara hukum terhadap pemegang sahamnya, sedangkan masyarakat sekitar tempat perusahaan tersebut berdomisili kurang diperhatikan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan semakin meningkat dan harus ditanggung oleh masyarakat sekitar. Dan ketiga, masyarakat sekitar menjadi korban perusahaan tersebut sebagian besar mengalami kesulitan untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan. Selain tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, tanggung jawab lainnya menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan dan tanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu konsep triple bottom line. Istilah triple bottom line dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997. Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P, yaitu Profit, People, and Planet. Selain mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat atau people, serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan atau planet. Laporan suatu perusahaan yang menggunakan model triple bottom line selain melaporkan aspek keuangan juga melaporkan aspek kepedulian sosial dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Corporate citizenship. Corporate citizenship merupakan cara pandang perusahaan dalam bersikap dan berperilaku ketika berhadapan dengan berbagai pihak, baik pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Komitmen terhadap GCG sangat signifikan dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam menciptakan nilai bagi perusahaan maupun masyarakat. Tujuan dari Good Corporate Citizenship adalah sebagai salah satu cara untuk memperbaiki reputasi perusahaan, meningkatkan keunggulan kompetitif, serta membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Corporate citizenship juga terkait dengan masalah pembangunan masyarakat, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan. Salah satu program GCG yang ditunjukkan untuk memberikan akses dalam pemberdayaan masyarakat, baik yang terkait langsung dengan proses usaha perusahaan maupun lingkungan, misalnya lingkungan dunia pendidikan. 4 manfaat yang diperoleh perusahaan apabila menerapkan GCG adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan reputasi manajemen. Yang kedua, mempermudah dalam mengelola profil risiko dan manajemen risiko. Ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi terutama pada karyawan level bawah. Dan terakhir, meningkatkan efisiensi operasional. Manfaat
Corporate Social Responsibility. Manfaat yang diperoleh perusahaan jika mengimplementasikan Corporate Social Responsibility yaitu yang pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan citra atau image yang positif dari masyarakat luas. Yang kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital atau modal. Yang ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko. Saat ini, CSR dapat dianggap sebagai investasi masa depan bagi perusahaan. Minat para pemilik modal dalam menanamkan modal di perusahaan yang telah menerapkan CSR lebih besar dibandingkan dengan yang tidak menerapkan. Melalui program CSR dapat dibangun komunikasi yang efektif dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Materi pembahasan yang kedua yaitu mengenai budaya perusahaan. Budaya perusahaan atau corporate culture merupakan kumpulan nilai-nilai dari unsur-unsur yang menentukan identitas dan perilaku suatu organisasi perusahaan. Budaya perusahaan merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam visi dan misi perusahaan. Saat ini, masalah budaya perusahaan banyak mendapatkan sorotan. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya penurunan kinerja yang terjadi di berbagai perusahaan. Falsafah perusahaan. Falsafah perusahaan merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama dan menjadi pandangan hidup serta pedoman dasar setiap karyawan di dalam mengemban tugas masing-masing. Falsafah perusahaan diciptakan agar pernyataan misi mengandung makna yang dalam dan terpatri dalam hati sanubari setiap karyawan. Perusahaan yang dapat berkembang pesat dalam jangka panjang ternyata memiliki budaya perusahaan yang kuat. Selanjutnya, nilai-nilai budaya. Keberhasilan implementasi GCG dalam mengelola perusahaan pada era globalisasi sangat bergantung pada nilai-nilai budaya perusahaan yang dianut dan dipraktikkan di lingkungan perusahaan. Budaya perusahaan juga harus selaras dengan tujuan jangka panjang yang tercermin dari visi dan misi. Nilai budaya adalah sesuatu yang dimiliki, dianut, dan dipercayai bersama oleh seluruh karyawan perusahaan yang tercermin pada norma, perilaku, dan aktivitas sehari-hari. Contoh nilai-nilai budaya yang sering dipraktikkan oleh perusahaan yaitu yang pertama kerja keras, kedua disiplin, ketiga integritas, keempat pembelajar, kelima kerjasama, keenam saling menghargai, ketujuh inovatif, kedelapan terampil, dan terakhir bersih. Hubungan GCG dengan budaya perusahaan. Sebelum suatu perusahaan menerapkan GCG, sebaiknya perusahaan tersebut menerapkan terlebih dahulu nilai-nilai yang terkandung dalam budaya perusahaan yang dianutnya. GCG dapat berjalan apabila individu-individu dalam perusahaan secara internal mempunyai sistem nilai yang mendorong mereka untuk menerima, mendukung, dan melaksanakan GCG. Hal tersebut terbukti dengan keberhasilan beberapa perusahaan kelas dunia. Hubungan antara GCG dengan budaya perusahaan ternyata berbanding lurus. Implementasi GCG di perusahaan dapat berhasil dengan lancar dan sukses apabila didukung dengan internalisasi budaya perusahaan yang baik. Tanpa budaya perusahaan yang kuat dan dijalankan secara konsisten, maka implementasi GCG akan mengalami kesulitan bahkan bisa mengalami kegagalan. Selanjutnya, moral bersih, transparan, dan profesional. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menerapkan GCG adalah melalui gerakan moral bersih, transparan, dan profesional atau BTP. Gerakan tersebut mengandung nilai-nilai moral dan prinsip dasar dari GCG yang bersifat universal. Gerakan ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan direksi agar memiliki landasan yang kuat dalam kegiatan operasional di perusahaan. Nilai dasar dan pedoman perilaku. Gerakan moral BTP di perusahaan perlu dilakukan dengan penuh kesadaran serta konsisten sehingga diharapkan dapat mendorong kemajuan perusahaan dengan langkah yang memenuhi etika bisnis. Dalam pedoman perilaku etika perusahaan yang ditetapkan oleh direksi, terkandung nilai-nilai etika yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Nilai dasar yang terkandung dalam istilah bersih, transparan, dan profesional adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gerakan moral bersih. Dalam istilah bersih terkandung nilai integritas, jujur, serta anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Beberapa contoh perilaku yang terkait dengan gerakan moral bersih yaitu 1. Tidak melakukan suatu perbuatan tercela. 2. Tidak melakukan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. 3.
tidak menerima pemberian apapun dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan yang dapat menyebabkan penyimpangan pelaksanaan tugas dan atau pengambilan keputusan. Dan yang keempat yaitu selalu bersikap jujur. Yang kedua adalah gerakan moral transparan. Dalam istilah transparan terkandung nilai akuntabilitas, bertanggung jawab, keterbukaan, serta auditable. Segenap karyawan dan pimpinan perusahaan diharapkan dapat berperilaku penuh rasa tanggung jawab, terbuka, serta dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak-pihak yang berwenang. Transparan berarti segala kegiatan yang dilaksanakan dan informasi yang dimiliki dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutupi atau disembunyikan dan tidak ada yang dirahasiakan. Transparan ini sangat menuntut kejelasan siapa, perbuatan apa, serta bagaimana pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga ada gerakan moral profesional. Dalam istilah profesional terkandung nilai kepatuhan, kapabilitas, serta kemampuan. Segenap karyawan dan pimpinan perusahaan diharapkan dapat bekerja sama dengan terampil, teliti, akurat, dan tepat waktu. Selain itu, perlu juga memiliki jiwa kewirausahaan serta berani mengambil resiko untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. Hal yang tidak kalah penting adalah adanya kepatuhan seluruh pelaku dalam perusahaan terhadap segala peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang berlaku. Bersikap profesional berarti memiliki tekad bekerja secara sungguh-sungguh untuk memberikan hasil kerja atau kinerja yang terbaik dengan mengerahkan segenap kompetensi yang dimiliki secara optimal. Beberapa contoh perilaku yang terkait dengan gerakan moral profesional yaitu 1. Memberikan hasil yang terbaik, 2. Memberikan visi yang jelas dan kompetensi yang memadai, 3. Dapat bekerja sama dalam kelompok, dan 4. Memiliki sikap kreatif dan inovatif. Selanjutnya ada tujuan gerakan moral BTP dan implementasi gerakan moral BTP. Tujuan dari gerakan moral BTP ada 4 yaitu 1. Terwujudnya good corporate governance secara konsisten dan berkesinambungan di perusahaan. 2. Terbentuknya budaya baru perusahaan yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan secara keseluruhan. 3. Terbangunnya citra perusahaan yang baik di mata para pemangku kepentingan, masyarakat, serta pihak lain di luar perusahaan. Dan yang keempat yaitu terhindarnya praktik-praktik KKN yang sangat merugikan perusahaan. Kemudian implementasi dari gerakan moral BTP yaitu beberapa perusahaan yang secara formal telah menjalankan gerakan moral BTP, antara lain yaitu PT Pos Indonesia, PT Krakatau Steel, dan PT Ratelindo. Sebenarnya sudah cukup banyak perusahaan yang telah mempraktikkan gerakan moral BTP, hanya saja belum diformalkan dalam suatu keputusan manajemen perusahaan. Beberapa waktu lalu, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin bekerja sama dengan pihak-pihak terkait telah mencanangkan program gerakan moral BTP di kalangan perusahaan yang tergabung dengan Kadin. Kadin juga telah menyusun modul gerakan moral BTP, modul GCK, dan modul kampanye nasional anti-suap. Berikutnya, moralitas agama. Yang pertama yaitu GCK dan ajaran agama. Konsep tentang GCK secara universal erat kaitannya dengan ajaran agama-agama yang ada. Prinsip GCK ternyata selaras khususnya dengan ajaran agama Islam. Dimensi moral dari penerapan GCK antara lain terletak pada prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, dan kewajaran. GCK sebenarnya adalah sebuah upaya perusahaan untuk mendekati garis orbit menuju pusat spiritual seperti keterbukaan, bertanggung jawab, kepercayaan, keadilan, dan kepedulian sosial. Sikap kejujuran, bertanggung jawab, bisa dipercaya dan diandalkan, serta kepekaan terhadap lingkungan itulah yang menjadi tujuan dari GCK. Moralitas agama yang kedua adalah GCK dan spiritual company. GCK berkaitan erat dengan spiritualitas yang bersumber pada ajaran agama. Perusahaan yang memperhatikan aspek spiritual dalam menjalankan aktivitas bisnis dapat berkembang pesat, sehingga menjadi sustainable company. Perusahaan yang termasuk kategori spiritual company ternyata menjalankan GCK sebagai pedoman dan nilai perusahaan yang selalu dijunjung tinggi. Aspek transendental memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan spiritual company. Manfaat yang diperoleh perusahaan bila menjalankan aspek spiritualitas dalam bisnisnya antara lain. Yang pertama yaitu perusahaan terhindar dari kecurangan yang sangat merugikan berbagai pihak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan. Yang kedua, produktivitas dan kinerja perusahaan menjadi meningkat karena karyawan dapat bekerja dengan tenang serta memiliki moto kerja adalah ibadah. Yang ketiga yaitu suasana kerja menjadi harmonis karena terdapat sinergi yang bagus antara karyawan dan pimpinan perusahaan. Yang keempat, citra positif perusahaan menjadi meningkat, dan yang kelima yaitu perusahaan menjadi tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.
Moralitas agama yang ketiga yaitu GCK dan Spirit Piagam Madinah. Bila kita berkaca pada sejarah Nabi Muhammad SAW dalam beberapa abad yang lalu, dapat dipetik beberapa hikmah yang sangat berharga dan perlu diteladani dalam kehidupan abad ke-21 ini. Pada waktu itu, agar stabilitas masyarakat dapat terwujud, maka Nabi Muhammad mengadakan ikatan perjanjian dengan Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang yang terkenal dengan Piagam Madinah. Salah satu isi dari Piagam Madinah adalah setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik, keagamaan, serta pertahanan. Kemerdekaan untuk menjalankan kehidupan beragama dijamin sepenuhnya, dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban untuk mempertahankan negeri dari ancaman pihak luar atau serangan musuh. GCG dan Spirit Piagam Madinah dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama yaitu Good Governance dan Piagam Madinah. Konsep tentang good governance sangat erat kaitannya dengan aspek moralitas yang berlandaskan ajaran agama. Dimensi moral dari prinsip good governance yang bersifat universal antara lain terletak pada prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, dan kewajaran. Masyarakat madani lebih mudah terwujud bila good governance dapat dijalankan secara konsisten di pemerintahan, perusahaan, serta komunitas publik. Masyarakat madani yang diimplementasikan pada era Nabi Muhammad beberapa abad yang lalu bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang beradab. Para ahli sosiologi menyebutnya dengan istilah civil society. Kemudian yang kedua ada Spirit Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad memiliki kewenangan penuh atau otoritas mutlak untuk mengatur kebijakan tentang ketertiban umum. Dalam bidang muamalah atau sosial, Nabi Muhammad telah meletakkan dasar permasalahan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Bila ditinjau dari aspek ketatanegaraan sekarang, Piagam Madinah ini dapat merupakan sebagai contoh pembentukan suatu masyarakat baru yang komprehensif. Melalui konsep persaudaraan, Nabi Muhammad berhasil menyatukan kaum muslimin tidak hanya pada tataran konsep teoritis saja, namun juga pada tataran implementasi. Salah satu hal yang sangat penting adalah Nabi Muhammad memperkenalkan kepada umat manusia tentang suatu sikap kebebasan yang bertanggung jawab, terutama dalam bidang agama, politik, dan pertahanan. Moralitas agama yang keempat ada GCK di Lembaga Keuangan Islam. Menurut Umar M. Chapra dalam Islam and Economic Challenge tahun 2002 yang dipublikasikan melalui Islamic Economic Series nomor 17 oleh The International Institution of Islamic Thought, menyatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam telah menggunakan prinsip syariah yang lebih menekankan pada aspek harmoni. Prinsip syariah ini erat sekali hubungannya dengan prinsip GCG karena lebih menekankan pada bagi hasil yang berarti lebih berfokus atau menonjolkan aspek win-win solution sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam forum IFSB telah disepakati bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai GCK yang bernilai islami oleh industri jasa keuangan Islam akan berdampak pada tercapainya 3 tujuan penerapan GCK antara lain yaitu yang pertama, semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada lembaga keuangan Islam. 2. Pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan senantiasa terpelihara. Dan yang ketiga itu keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCK akan menempatkan lembaga keuangan Islam pada level of playing field yang sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. Yang selanjutnya yaitu etika bisnis. Etika adalah sekumpulan nilai atau value atau norma yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut. Etika bisnis atau business ethic adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, pemerintah, dan juga masyarakat. Cakupan etika bisnis antara lain meliputi tentang bagaimana perusahaan menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku, dan tidak bergantung pada kedudukan individu maupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi, sehingga diperlukan suatu landasan yang kuat dan kokoh. Hal ini tercermin dari adanya perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Implementasi praktik etika bisnis yang baik atau best business practice akan memberikan manfaat bagi perusahaan, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang karena yang pertama,
mampu mengurangi biaya atau cost reduction akibat dapat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik internal perusahaan maupun dengan eksternal perusahaan. Yang kedua, mampu meningkatkan motivasi para pekerja atau karyawan. Yang ketiga, melindungi prinsip kebebasan dan keadilan atau fairness dalam berbisnis. Dan yang keempat, mampu meningkatkan keunggulan bersaing atau competitive advantage. Standar etika bisnis. Standar etika bisnis menjelaskan bagaimana perusahaan dan karyawan atau pekerja bersikap dan berperilaku serta bertindak apabila berhubungan dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Macam-macam standar etika bisnis yaitu meliputi etika bisnis dengan karyawan atau pekerja, etika bisnis dengan rekanan atau pemasok, etika bisnis dengan konsumen atau customer, etika bisnis dengan pesaing atau kompetitor, etika bisnis dengan investor atau kreditor, etika bisnis dengan masyarakat sekitar, etika bisnis dengan penyelenggara negara atau pemerintah, etika bisnis dengan organisasi profesi, dan etika bisnis dengan media massa. Masing-masing etika tersebut bisa dibaca di halaman 180-184. Etika kerja. Etika kerja merupakan pedoman yang mengatur hubungan antar individu di dalam perusahaan. Isi substansial dari etika kerja adalah pedoman untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh insan perusahaan menjadi tindakan nyata dalam operasional sehari-hari perusahaan untuk berinteraksi dengan sesama insan perusahaan maupun dengan pemangku kepentingan lainnya. Etika kerja dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mencegah timbulnya permasalahan maupun ketika menghadapi situasi dilematis yang sulit diantisipasi. Standar etika kerja. Standar etika kerja biasanya dibuat dalam bentuk aturan perilaku. Etika kerja biasanya disusun berdasarkan nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang di lingkungan perusahaan seperti kejujuran, integritas, kerjasama, disiplin, inovatif, dan bertanggung jawab. Etika kerja diharapkan dapat dilaksanakan oleh setiap insan perusahaan dalam aktivitas operasional kerja sehari-hari, yang menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya pencapaian kinerja yang lebih baik. Aturan perilaku yang efektif seharusnya bukan sekedar buku atau dokumen yang tersimpan saja. Etika kerja hendaknya dapat dimengerti oleh seluruh insan perusahaan dan akhirnya dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan. Tiga unsur pokok yang harus dipenuhi dalam etika kerja adalah: yang pertama, segenap insan perusahaan harus patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku di perusahaan, termasuk budaya perusahaan. Yang kedua, segenap insan perusahaan harus menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Yang ketiga, segenap insan perusahaan harus dapat menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi dalam bisnis perusahaan maupun informasi yang berkaitan dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan. Etika kerja merupakan bagian penting dari kerangka kerja GCG perusahaan dan memberikan acuan dalam merumuskan kebijakan, sistem dan prosedur, atau instruksi kerja. Etika profesi atau profesional etik. Profesi akuntan manajemen sebagai salah satu profesi penting yang menunjang proses menghasilkan nilai tambah atau add value dalam aktivitas bisnis dituntut memiliki kompetensi yang tinggi sehingga mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam lingkungan kerja nyata. Akuntan manajemen dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalisme yang tinggi dalam bidang terkait. Standar etika akuntan manajemen. Yang pertama ada kompetensi, yang kedua kerahasiaan, yang ketiga integritas, dan yang keempat objektivitas. Peran profesi akuntan manajemen dalam implementasi GCG. Profesi akuntan manajemen memiliki peran yang sangat signifikan dalam implementasi prinsip-prinsip GCG di perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kewajaran atau fairness. Yang kedua, prinsip akuntabilitas atau accountability. Yang ketiga, prinsip transparansi. Dan yang keempat, prinsip responsibilitas atau responsibility. Kemudian, tanggung jawab akuntan manajemen. Yang pertama, perencanaan. Menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan, menyusun sasaran-sasaran yang diharapkan, dan memilih cara-cara yang tepat untuk memonitor arah kemajuan dalam pencapaian sasaran. Yang kedua ada pengevaluasian, mempertimbangkan implikasi-implikasi historis dan kejadian yang diharapkan, serta membantu memilih cara terbaik untuk bertindak. Yang ketiga pengendalian, menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dan sumber-sumbernya, memonitor dan mengukur prestasi, mengadakan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan pada cara-cara yang diharapkan.
Yang keempat, menjamin pertanggungjawaban sumber. Mengimplementasikan suatu sistem pelaporan yang disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, sehingga sistem pelaporan tersebut dapat memberikan kontribusi pada efektivitas penggunaan sumber daya dan pengukuran prestasi manajemen. Yang kelima, pelaporan eksternal. Ikut berpartisipasi dalam proses mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari pelaporan eksternal. Aturan etika atau kode etik auditor internal. Profesi audit internal memiliki kode etik profesi yang harus ditaati dan dijalankan oleh segenap auditor internal. Kode etik tersebut memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal tahun 2004 telah menetapkan kode etik bagi para auditor internal yang terdiri dari 10 hal sebagai berikut. 1. Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesanggupan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya. Yang kedua, auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Yang ketiga, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang mendiskreditkan profesi auditor internal atau mendiskreditkan organisasinya. Yang keempat, auditor internal harus menahan diri dari kegiatan yang menimbulkan konflik kepentingan organisasinya atau kegiatan yang menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya dan objektif. Yang kelima, auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis organisasinya yang dapat atau patut diduga dalam memengaruhi pertimbangan profesionalnya. 6. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi personal yang dimilikinya. 7. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi standar profesi audit internal. 8. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperolehnya dalam pelaksanaan tugasnya. 9. Dalam melakukan hasil pekerjaan, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview atau menutupi adanya praktik yang melanggar hukum. Yang terakhir, auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.